Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mahara dan rekan saya Misi Maharti. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang metode belajar Menulis benda-benda pos. Baik, di sini kami membawa salah satu siswa dari SD Yang bernama Uswatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Ummah dari kelas 5 SD. Saya siap belajar sama Ibu Efri dan Ibu Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uswa udah siap belajar sama Ibu? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskannya tentang pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan sama Uswa. Nah, di sini kita akan belajar tentang menulis benda-benda pos. Nah, kira-kira Uswa udah pernah dengar tentang pos gitu? Misalnya orang mau ngirim paket lewat pos kayak gitu, ngirim surat, ngirim sesuatu yang memang dikirim melalui pos. Sudah pernah dengar nggak? Pernah? Nah, berarti kalau yang Uswah ketahui, paket pos itu apa ya? Paket pos. Tahu enggak? Enggak ya? Ya udah, Ibu akan jelaskan. Itu adalah salah satu contoh benda-benda pos. Nah, misalnya kayak paket. Kalau paket dikirim melalui pos, surat juga melalui pos. Nah, yang kakak mau Ibu jelaskan sekarang tentang paket pos, yaitu pengiriman melalui kantor pos. Nah, misalnya Uswah punya kakak di Medan ataupun di mana. Nah, kakak Uswah mau mengirimkan suatu paket kado ulang tahun untuk Uswah. Nah, proses pengiriman itu melalui pos. Nanti di kantor pos, barang-barang Uswah diukur beratnya berapa, seperti itu. Kemudian baru dikirimkan ke tujuan gitu. Tapi dengan hal tersebut harus ada alamat yang jelas, kemudian nama yang jelas, juga menaruh nomor HP juga di sana agar mudah menghubungi orangnya. Nah, contohnya seperti ini. Nih, misalnya ini adalah kiriman dari kakak Uswah dari Medan ya, menuju alamat Uswah sekarang. Alamat Uswah di Jalan Bebesen, Jalan Pintu Nangka nomor 1, Bebesen. Nah, di sini contohnya kakak buat, Ibu buat di sini kepada Uswatul Ummah. Nah, alamat Jalan Gayung, kilometer 10, Desa Benyat, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Itu salah satu contohnya. Dan juga tertera di sini nomor HP-nya. Nah, di sini sudah tertutup rapi. Barang-barangnya ditutup sama kotak juga, sama kardus. Dan juga ada beberapa hiasan yang mungkin dapat membungkus kardus ini agar terlihat lebih rapi lagi. Nah, yang paling wajib di sini dipasang adalah ini untuk tanda terimanya gitu. Nah, ini ditempel di sini. Nah, di luar kardusnya, di atas kardus, kemudian disampaikan dikirim melalui kantor pos. Nah, nanti setelah sampai di kantor pos, Uswah boleh mengambilnya di kantor pos. Bagaimana nanti cara mereka menghubungi Uswah? Itulah makanya ada nomor HP di sini. Kira-kira Uswah udah paham nggak sama yang Ibu jelaskan? Paham. Nah, berarti apa itu paket pos? Paket pos adalah suatu barang yang dikirim oleh kantor pos kepada penerima tersebut. Baik, terima kasih, pintar Uswahnya. Mungkin sekian dan dilanjutkan sama Ibu Robi. baik, Ibu akan menjelaskan tentang amplop, pengertian dari amplop. Jadi, adik tahu ini apa namanya? Amplop digunakan untuk apa? Untuk menaruh surat, menaruh uang, dan sebagainya.
surat. Contohnya, misalnya surat dimasukkan ke dalam amplop, terus amplop di samping sini dibuat alamatnya, dan kemudian ada yang bentuk amplop yang lebih besar dari sini. Pernah lihat? Ya, amplop yang lebih besar digunakan untuk mengemas surat kerja dan surat-surat lamaran. Makanya harus besar karena surat lamarannya kan ada beberapa jenis surat lagi kan, dimasukkan ke dalam amplop yang lebih besar. Dan kemudian ada yang namanya surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi, misalnya kita memberi kabar kepada saudara kita yang jauh harus menggunakan surat. Kalau pada waktu dulu kan, tapi sekarang karena sudah menggunakan HP, jadi surat tidak terlalu digunakan lagi. Ada beberapa jenis surat. Yang pertama ada surat lamaran kerja, dan surat pribadi, surat perintah, dan surat perjanjian. Baik, Ibu cuma menjelaskan itu. Adik mengerti? Terima kasih. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.